Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kalian sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian karena sudah lolos dari tahap pendaftaran, kemudian wawancara dan juga sampai konseling hari ini. Tepuk tangan dulu. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Jadi siapa yang mau memimpin doanya? Saya Silakan. Oke, sebelum sesi konseling dimulai, apa baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Kan sebelumnya belum kenal. Apakah kalian masing-masing sudah kenal sebelumnya? Belum. Oke, jadi perkenalan silakan menyebutkan nama lengkapnya, kemudian nama panggilan dan juga hobinya ya teman-teman. Silakan Pak. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Aisyah Bagarisia, biasanya dipanggil Sanda. Jadi hobi saya suka memasak, terus juga suka bernyanyi juga gitu. Karaoke biasanya. Oke. Lanjut. Kalau saya nama panjangnya Mas Bagus Wandreno Seneng, nama panggilnya Wawan, tapi hobinya suka mendengarkan musik. Nama lengkap saya Iza Muslimah, dipanggil Iza. Hobi saya menulis. Nama saya Nazira Dina Kaila, dipanggil Azira. Hobi saya membaca sama mendengarkan lagu. Oke. Jadi ini tadi Mbak Sanda, terus Mas Wawan, kemudian Mbak Iza dan Mbak Nazira. Oke. Sebelum mulai saya ada permainan terlebih dahulu supaya kalian semangat. Jadi permainannya ini nanti gini, pinjam tangan, taruh sini terus. Oh iya. Nah nanti kalau ya agak maju nggak apa-apa. Nah kalau saya bilang up, yang bawah ini naik ke atas. Tuh, up naik ke atas. Nah kalau down berarti nanti yang bawah ke bawah. Ya yang atas ke bawah. Kalau nanti saya bilang boom, nah nanti yang atas harus nangkep yang bawah dan yang bawah harus ngehindar supaya nggak kena. Betul. Yang atas nangkep yang bawah ini. Kalau bilang boom, Kalau saya bilang boom gitu. Tapi yang bawah harus menghindar juga. Oh kayak gini ya. Ya. Jadi coba dulu aja Bu. Ya, coba dulu. Up, up, down, down. Ini salah. Apa posisinya salah? Jadi selang-seling gini. Wangi. Posisinya salah. Nah, begitu. Nanti saya bilang up, yang bawah ke atas. Up, down. Harus cepet ya. Down, up, down, boom. Salah, yang nangkep harus yang atas. Tadi kan posisinya Mas Wawan. Oh iya. Paham nggak? Iya. Nah, ini tadi udah betul. Oke, harus cepet ya. Ya. Up, nggak ikut. up. Nah, langsung ya Mas Wawan ya. Down, up, up. Mas Wawan salah. Yang up itu yang bawah. Yang bawah. Up, down, boom. Oke lanjut. Oke, udah semangat ya. Iya, udah. Oke, kan kalian kesini pasti kan ada tujuannya ya. Pasti tujuannya sama, yaitu pastinya menyelesaikan permasalahan teman-teman gitu. Terus juga mencari solusi jalan keluarnya bagaimana, dan pastinya supaya kalian ini lebih percaya diri gitu ke depannya, karena
karena tema kita kemarin di poster kan tentang kepercayaan diri itu. Nah, saya tanya terlebih dahulu nih, apakah kalian bersedia untuk melanjutkan konseling kelompoknya dari awal sampai akhir atau mau keluar gitu dari Sandar? Kalau dari saya bersedia Bu untuk mengikuti konseling kelompok. Oke, kalau dari Mas Menurut Muhammad, saya juga bersedia. dari Mbak Iza? Iya Bu, saya bersedia. Iya betul dia. Yakin ya kok ketawa gitu? Nanti mau bercanda gak jadi. Oke, karena kalian semuanya bersedia untuk mengikuti konseling kelompok kali ini, pastinya kan ada harapannya juga ke depannya gitu. Jadi untuk harapan teman-teman ini mengikuti konseling kelompok itu apa sih? Dari Mbak Najwa. Kalau saya sih lebih pengen buat apa ya, percaya diri gitu bahwa waktu tampil di teman-teman gitu. Kalau Mbak Iza? Kalau saya ingin meningkatkan lagi kepercayaan diri saya. Kalau saya sama sih, untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga ya keterampilan. Jadi harapan saya untuk mengikuti konseling ini itu untuk meningkatkan kepercayaan diri saya Bu. Jadi agar bisa kedepannya lebih baik lagi gitu. Oke, saya harap juga konseling kelompok kali ini juga berjalan dengan lancar dan permasalahan kalian juga terselesaikan gitu. Nah, sebelum itu kalian perlu tahu kalau konseling kelompok itu wajib diikuti ya teman-teman. Karena kalian tadi sudah bilang kalau bersedia gitu. Nah, sebelum itu kita sepakati dulu tipe kelompoknya ini seperti apa. Jadi ada 2 tipe dalam konseling kelompok itu, ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Jadi sebelumnya apakah teman-teman sudah tahu, mungkin sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum. Oke, jadi konseling kelompok yang tertutup itu nanti kalian harus mengikuti sesi konselingnya dari awal sampai akhir, meskipun permasalahan kalian itu kayak merasa sudah selesai. Jadi kalian wajib harus mengikuti dari awal sampai akhir, dan tidak boleh ada anggota baru yang masuk. Itu kalau konseling terbuka, kalian nanti boleh keluar gitu kalau merasa permasalahannya itu sudah selesai gitu, dan nanti ada anggota baru yang boleh masuk gitu. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa. Ya, jadi sekarang silakan mau memilih yang tertutup atau yang terbuka. Dari Mbak Iza dulu. Kalau saya memilih tertutup karena kita kan dari awal sampai akhir kan sama gitu kan, kita bisa insya Allah kan bisa menjaga kerahasiaan tadi masalah-masalahnya. Jadi Mbak Iza memilih yang tertutup. Iya. Kalau Mas Wawan, Kalau saya sama sih, pengen yang tertutup. alasannya? Karena saya sama juga dengan seperti saya ingin mengikuti proses konselingnya dari awal sampai akhir. Oke, Mas Wawan memilih tertutup juga. Kalau Mbak Sandra? Saya juga setuju sama teman-teman Sibu, saya maunya yang tertutup karena kita kan dari awal sampai akhir maunya sama-sama biar nanti kerahasiaannya juga terjaga juga. Oke, Mbak Sandra juga memilih yang tertutup gitu. Kalau Mbak Nazira nih? Sama Bu, kayak teman-teman, tutup aja. Soalnya kan kalau nanti ada orang baru jadinya kayak kita kenalan lagi sama dia gitu loh, kayak beradaptasi ulang gitu. Oke, jadi semuanya di sini sepakat untuk memilih yang tertutup gitu. Nah, untuk pertemuannya nih, kalian mau
ketemunya sesi konseling kelompoknya ini mau seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Jadi Mas Wawan dulu nih. Kayaknya itu sih sekali aja sih dalam 1 minggu. Alasannya apa? Karena menurut saya dikarenakan kebetulan saya kan udah semester 6 kan, terlalu banyak tugas gitu dan banyak kesibukan lain juga di luar kampus. Jadi seminggu sekali. Seminggu sekali. Kalau Mbak Sandra? Saya juga setuju sama Mas Wawan. 1 minggu sekali aja. Karena kan kita Senin sampai Jumat juga ada mata kuliah Bu. Jadi takutnya teman-teman terganggu. Ya, jadi seminggu sekali juga. Iya. Kalau Mbak Yazila? 1 minggu 1 kali aja. Soalnya perkuliahannya tuh lagi padat banget gitu loh, Bu. Jadi enggak lebih baiknya itu 1 kali aja setelah seminggu. Kalau Mbak Iza? Kalau saya sama kayak teman-teman, 1 minggu 1 kali aja Bu. Karena kan banyak agenda, apalagi hari-hari lainnya gitu Bu. Oke, kebetulan sama semua gitu ya. Jadi kita sepakati kalau pertemuannya itu seminggu 1 kali. Untuk harinya ini kalian maunya di hari kapan gitu? Dari Mbak Sandra, silakan. Kalau saya sih di hari Senin ya Bu ya. Kenapa kok milih hari Senin? Soalnya saya agak longgarnya itu di hari Senin. Jadi kalau Selasa sampai Jumat itu banyak mata kuliah Bu. Gitu. Kalau Mas Wawan? Kalau saya sama sih Senin. Alasannya? Alasannya karena di hari Senin saya nggak ada kegiatan apa sih. Oke, jadi milih Senin sama kayak Mbak Sandra. Kalau Mbak Iza? Kalau saya hari Senin aja Bu, karena kan di hari lainnya takutnya yang lain itu ada kegiatan dan saya juga ada kegiatan yang tak mengganggu di harinya. Jadi Mbak Iza milih Senin juga. Iya. Oke, kalau Mbak Azira? Saya juga Senin sih, Bu. Soalnya pagi ada kelas, selesainya juga paling lambat jam 9. Jadi bisa lah siang-siang gitu. Oke, jadi Senin juga. Iya. Oke, karena kalian milihnya sama di hari Senin, jadi langsung aja kita sepakati pertemuan selanjutnya yaitu di hari Senin. Nah, untuk jamnya nih kalian mau di jam berapa? Mungkin pagi atau siang? Itu dari Mbak Iza dulu. Kalau saya ada kuliah nih di hari Senin jam 7 sampai jam 9 lah paling maksimal. Kemungkinan di jam 10 ya Bu ya, karena kan biar kita bisa istirahat dulu. Kalau saya jam 10. Oke, kalau dari Mbak Sandra? Kalau saya sih mungkin sama-sama Mbak Iza jam 10 Bu. Jadi ya longgarnya itu kan kita jam 9 udah selesai. Terus mungkin ada jeda 1 jam buat istirahat atau sarapan dulu gitu. Jadi sama kayak Mbak Iza jam 10 juga. Kalau dari Mbak Azira? Jam 10 sih Bu saya. Alasannya? Soalnya biar bisa makan dulu, sarapan gitu loh. Kan selesai kelasnya jam 9, itu pun paling lambat. Biasanya malah setengah 9 udah selesai gitu. Jadi biar ada istirahatnya dulu Iya. gitu. Kalau dari Mas Wawan? Kalau dari saya bebas sih, tergantung teman-temannya. Jadi di jam 9, 10 itu nggak apa-apa, terserah. Jadi Mas Wawan fleksibel ya, bisa Iya. ngikutin teman-teman gitu. Oke, karena pilihannya kalian juga sama lagi jam 10. Jadi kita sepakati untuk pertemuan di hari Senin ini di jam 10 gitu. Nah, untuk durasinya saat konseling nih kalian mau berapa jam? Mungkin 1 jam, 2 jam, atau
3 jam gitu. Kalau dari saya Bu, 1 jam cukup. Alasannya Alasannya biar semuanya terbagi. Kalau 30 menit kan nggak mungkin Bu. Kalau 40 menit takutnya masih kurang. Jadi kemungkinan hanya 1 jam saja. ya, jadi Iya, Mbak Iza memilih durasinya ini 1 jam. iya. Kalau Mbak Nazira Kalau saya sama sih Bu, kayak Mbak Iza, 1 jam aja. Nggak lama-lama banget, nggak bentar-bentar banget juga. oke, jadi milih 1 jam juga. Kalau dari Mas Wawan Sama juga sih, 1 jam aja. Karena alasannya ya itu ya, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat juga ya. Saya kira dengan 1 jam ya, apa? saya rasa udah maksimal. Oke, Mas Wawan juga milih 1 jam. Kalau dari Mbak Sana ini Kalau menurut saya, kita kan berempat ya Bu ya. Mungkin 1,5 jam ya Bu ya. Takutnya nggak cukup gitu loh Bu buat ngobrol buat bareng-bareng gitu. Takutnya nggak nututin gitu. kayak waktunya kalau 1 jam itu enggak apa ya, kurang maksimal Ya, gitu. kurang maksimal gitu. Nah kan Mbak Sandra milihnya 1,5 jam nih. Lah, menurut kalian apakah kalian keberatan atau gimana gitu kalau 1,5 jam? Mungkin ada yang mau menanggapi. Saya boleh menanggapi. Kalau 1,5 jam ya Mbak Sandra, bosan. Tak tahu ya kalau teman-teman ya. Kalau saya bosan 1,5 jam, kami mau 1 jam saja. Gitu Mbak Sandra. Dua ibu. Kalau dari Sama. kalau Bosan nanti. dari Mbak Iza sama Mbak Nazira nih, kalau 1,5 jam itu takutnya mereka bosen soalnya kelamaan gitu. Gimana tanggapannya? Ya nggak apa-apa sih Bu, 1 jam. Pokoknya cukup gitu. Buat teman-teman ngobrol gitu loh Bu. Nah kalau teman-teman 1,5 jam bosan, ya 1 jam nggak apa-apa. Kalau dari Mas Wawan nih gimana? Kalau saya bebas sih mau berapa aja durasinya kan. Berarti 1 jam ya nggak apa-apa, Iya. 1,5 jam juga nggak apa-apa. Nah jadi maunya gimana nih? Tetap 1 jam atau 1,5 jam? Iya Bu, 1 jam aja nggak apa-apa. Biar teman-teman juga nyaman juga kan, biar nggak bosan. Kan takutnya ngantuk gitu. Oke, berarti kita sepakati untuk durasi konselingnya kita itu sama 1 jam gitu. Nah, kan tempat apa? Harinya udah, terus durasinya udah, jamnya udah. Nah, sekarang kita menyepakati tempatnya nih. Kalian mau konseling di mana? Mau di sini, indoor atau mau outdoor gitu? Dari Mas Wan dulu deh, silakan. Kalau saya bebas juga sih, maupun di dalam maupun di luar ruangan ya, pengen aja sih. Jadi pengennya di mana? Nyaman, pokoknya debatnya pengen. Oh, sih, kalau dari Mbak Sana. Kalau menurut saya sih ini Bu, di indoor aja Bu. Soalnya kan kita siang ya Bu, jam 10 takutnya panas, sekarang juga jarang mendung gitu. Oke, jadi Mbak Sana milihnya di indoor aja. Ini kalau Mbak Nazira, Kalau saya sih di sini aja Bu. Di ruang ini maksudnya. Dingin soalnya. oke, Mbak Nazira juga milihnya Indoor. indoor sama kayak Mbak Sana. Kalau Mbak Iza, Kalau saya ya Bu ya, kalau di indoor terus kan bosan. Nah, mungkin di outdoor atau di gazebo atau di mana gitu, biar cari suasana yang baru gitu. biar bosan.
mungkin bisa diselang-seling gitu ya maksudnya Iya. di indoor atau di outdoor. Nah, tanggapannya kalian gimana? Ya silakan. Boleh sih Bu, kalau diselang-seling kayak di mix gitu boleh. Cuma sama lihat cuacanya aja sih Bu. Kalau terlalu panas kan nggak enak ya Bu gerah. Kalau saya gerah biasanya agak emosi gitu. Kurangnya Iya. ya kalau dari Mbak Nanda, Iya sih Bu, setuju sama Mbak Nazira. Lihat kondisi juga sih Bu. Nah kalau agak mendung gitu Kak Bapak di luar itu. oke, kalau dari Mas Mawan gimana? Saya setuju juga sih, tergantung sikonnya gitu kan seperti apa. Oke, mungkin dari saya nih, mungkin kita bisa apa ya, kayak sebelum konseling ini dilakukan itu mungkin bisa dibicarakan lagi gitu, enaknya mau di indoor atau di outdoor gitu ya, besok gimana gitu. Iya Bu. Setuju. Iya, Setuju. Oke, nanti mungkin bisa dibicarakan di grup aja ya teman-teman. Oke Bu. Nah, supaya konselingnya nanti berjalan dengan aman, nyaman gitu, kita buat aturan untuk anggota kelompok konseling ini. Jadi nanti aturannya ini dari kalian, karena yang menjalani kan kalian juga, biar sama-sama nyaman gitu. Mungkin ada yang mau mengajukan aturan untuk kelompok ini? Saya Bu. Ya, silakan. Mungkin ini ya Bu ya, datangnya nggak boleh terlambat gitu Bu, biar teman-teman yang datang duluan itu biar nggak nunggu lama-lama, kasihan gitu. Oke, nah dari dari aturan yang dibuat Mbak Sanda nih, apakah kalian setuju semua atau ada sanggahan gitu? Setuju. Nggak sih Bu. Setuju. Setuju. Ya, berarti sepakat ya, tidak boleh terlambat gitu. Mungkin ada tambahan aturan lagi? Ya, silakan. Itu sih Bu, kan waktunya tadi kan 1 jam ya. Nah itu kalau bisa jangan main HP dulu gitu loh. HP-nya disimpan dulu. Iya, gitu. biar lebih maksimal. Nah, kalau dari Mbak Nazira, tidak boleh main HP selama konseling berlangsung gitu. Apakah kalian setuju juga? Iya Bu, Setuju. setuju. Oke, jadi aturan yang kedua yaitu tidak boleh main HP saat konseling. Apakah ada tambahan aturan lagi? Beneran nggak ada? Oke, berarti kita sepakati hanya 2 aturan ya teman-teman. Nah, ada aturan dan pasti ada sanksinya juga kalau kalian melanggar aturan tersebut. Jadi mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan sanksi yang pas jika ada yang melanggar aturan tersebut gitu. Jadi, ya silakan. Kalau menurut saya sih Bu, ini Bu, biar konselingnya aman dan nyaman buat anggota kelompok yang lain. Mungkin kalau ada yang melanggar bisa kayak mimpin SBK gitu Bu, biar lebih semangat lagi. Ini kalau ada yang melanggar satu aturan atau dua-duanya ya Bu? Oke, jadi menurut Mbak Sanda, kalau ada yang melanggar aturan disuruh mimpin ice breaking. Nah, apakah kalian setuju? Setuju Bu. Saya ingin Ya, silakan. menambahkan ya Bu ya. Kalau bagi saya, selain memimpin eksekutif, ini yang terlambat aja ya Bu ya. Yang terlambat mungkin dikenakan sanksi yang kayak berupa uang dengan nominal 10.000 atau 20.000 gitu. Oke, kalau dari Mbak Iza, kalau ada yang melanggar aturan datang terlambat, Iya. itu katanya Mbak Iza harus didenda gitu, Iya. 10.000 ya tadi. 10.000 Nah, apakah atau 20.000. kalian keberatan atau mungkin ada saran yang lain gitu?
Enggak sih Bu. Nggak keberatan sih. Saya Bu. Iya. Ya, saya juga nggak keberatan sih Bu, tapi kayak diberi maksimalnya gitu loh Bu. Kalau datang terlambat sampai lebih dari 2 kali baru kasih sanksi tersebut. Gimana Mbak Iza? Boleh. Setuju. Yang lain? Tapi untuk nominalnya yang apa ya? Berapa? Untuk nominalnya tadi saya mengajukan 10.000 atau enggak 20.000 Mbak Nazira. Nah, mau yang mana ini? 10. Ya, ambil tengahnya aja Mbak. Ya. 15.000. Oke. Iya. Jadi kalau ada yang terlambat itu lebih dari 2 kali baru didenda, atau meskipun terlambat 1 kali langsung didenda. Maksudnya gimana? Kalau dari Mbak Sanda yang saya tangkap ini tadi 2 kali sih Bu. 2 kali terus yang ketiga kali itu baru didenda gitu Kak. Iya, betul. Oke, jadi sanksinya yaitu kalau ada yang terlambat lebih dari 2 kali itu baru didenda 15.000. Iya. Itu. Setuju. Ya, apakah keberatan semuanya? Enggak Bu, saya enggak. Oke. Ya, silakan Mbak. Kalau kan tadi ada kan didenda ya Bu. Nah, dendanya ini kira-kira buat apa? Mau buat apa? Rencananya apakah ada? Nah, saya tanyakan kembali ke teman-teman, enaknya dibuat apa gitu. Mungkin ada saran buat apa? Oke, dari saya dulu. Dendanya ini mungkin buat reward di kelompok ini ya Bu ya, buat semua orang. Jadi uangnya kalau sudah terkumpul dikali 15.000, nah nanti ini kita buat reward makan-makan atau apa gitu Bu. Buat semuanya, bukan hanya satu orang, tapi ke semuanya. Iya. Saya boleh ikut nggak? Boleh Bu. Ngomong ya apa Bu. Oke, kalau dari sarannya Mbak Izani, untuk uangnya itu dibuat makan-makan Mbak Nazira. Itu setelah sesi konselingnya selesai gitu. Oh, berarti sampai selesai banget ya, bukan? Ya, sesi akhirnya kalau udah permasalahannya udah selesai semua gitu. Oke, ya. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa Bu. Oke. Di sini kalian juga perlu tahu ya teman-teman, kalau dalam konseling itu ada asas kerahasiaan. Jadi cerita dari anggota kelompok di sini itu tidak boleh diceritakan di luar. Jadi ceritanya itu ya berhenti di sini aja gitu. Makanya tidak boleh disebar gitulah. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Enggak ada Bu. Oke, jadi di sini hari ini kan kita udah menyepakati beberapa hal gitu. Mungkin ada yang bisa meringkas kesepakatan kita dari awal. Ya, Saya Bu. silakan. Jadi kita sudah menyepakati beberapa hal ya Bu ya. Yang pertama tadi kita pertemuannya 1 minggu sekali, di hari Senin jam 10. Tempatnya juga opsional, lihat kondisi. Lalu ada beberapa aturan-aturan dalam kelompok tadi, ada 2. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat dan tidak boleh main handphone saat konseling berlangsung. Ya, kursi Bu. Oke, baik, kita langsung lanjut aja ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa langsung menceritakan permasalahan kalian secara singkat terlebih dahulu. Oke. Bisa mulai dari siapa dulu yang mau mengajukan nih? Ya, Ya, silakan. jadi saya itu merasa kayak nggak percaya diri gitu loh Bu. Kayak kalau presentasi nggak
tentang presentasi aja sih Bu, kayak ngomong kayak gini juga nggak percaya diri, takut salah ngomong. Saya itu kalau ngomong itu kadang belibet gitu loh Bu, ada campurannya gitu, jadi takut gak teman-teman ketawa gitu kan, malu Bu, jadi gak percaya diri aja gitu. Jadi masalahnya Mbak Sarah ini kurang percaya diri saat ngomong gitu, soalnya biasanya belibet gitu. Kalau dari Mas Awan nih, Oke, jadi saya memiliki itu sih permasalahan nggak pede kalau di kelas, kalau bisa melakukan presentasi gitu, terus dilihatin teman-teman gitu kayak orang julid gitu. Aku udah ngeblank sih, kayak aku menurutku dengan mereka melihat itu kayak aku jelasin materinya itu kayak asbun aja gitu, kayak gitu sih. permasalahannya Mas Awan ini kurang percaya diri saat melakukan presentasi Iya. gitu, soalnya dilihatin teman-teman gitu ya. Jadi kalau dari Mbak Izan, Oh, saya nggak percaya diri pas waktu presentasi aja sih. Udah. udah gitu. Iya. Oke, Mbak Iza permasalahannya tidak percaya diri saat presentasi gitu. Iya. Kalau dari Mbak Nazira, Kalau saya nggak percaya diri pas presentasi karena waktu presentasi kadang itu kan gugup ya Bu. Nah, karena gugup itu tadi akhirnya bikin saya itu kalau menjelaskan itu terbelit-belit gitu loh Bu. Itu sih yang bikin saya nggak percaya diri. oke, kalau dari Mbak Nazira ini, Mbak Nazira merasa kurang percaya diri saat presentasi, soalnya ngomongnya belibet gitu. Ya. Nah, kalian kan udah cerita nih permasalahan kalian masing-masing. Nah, menurut kalian di sini, kira-kira permasalahan siapa sih yang paling urgent atau yang harus dibahas terlebih dahulu? Gitu. Menurutnya Mbak Nazira dulu. Kira-kira siapa? Permasalahannya Mbak Sanda sih Bu. Karena Soalnya paling urgent menurut saya sih. kalau dari Mbak Nazira, Iya. menurutnya Mbak Nazira itu permasalahannya Mbak Sarah dulu gitu. Nah, dari Mbak Sarah sendiri nih, apakah Mbak Sarah bersedia? Saya nggak apa-apa sih Bu kalau permasalahan saya dulu, biar nanti biar fokus juga sama teman-teman yang lain. Oke. Jadi Mbak Sarah bersedia ya kalau permasalahan dibahas. Iya. Kalau dari Mas Wawan gimana? Saya setuju juga sih bahwa masih ada gitu dia lakukan. Jadi Mas Wawan setuju kalau masalahnya Mbak Sarah dulu yang Iya. dibahas gitu. Kalau dari Mbak Iza, Kalau saya sih Mbak Sanda ya, karena kan tadi ada pengikutnya gitu. Jadi yang paling urgent juga Mbak Sanda. Jadi masalahnya Mbak Sanda aja Bu. oke, kalau menurutnya Mbak Iza, permasalahannya Mbak Sanda ya yang harus diselesaikan. Nah, ternyata teman-teman milih Mbak Sanda semua nih. Apakah Mbak Sanda bersedia? Iya Bu, bersedia. Yakin ya? Iya. Oke, langsung aja deh, bisa diceritakan permasalahannya Mbak Sanda ini secara detail. Jadi saya tuh ngerasa kayak malu gitu loh Bu kalau ngomong-ngomong bareng sama teman-teman, apalagi saat presentasi juga takut salah ngomong gitu loh Bu. Saya tuh kalau ngomong itu sering keliru gitu loh Bu. Jadi Tipe. iya, kayak tipe gitu loh Bu. Bisa kayak ngomong apa ya? Kayak tadi itu saya lupa Bu, saya Ya nggak apa-apa, nggak perlu Iya. dicontohkan. Iya itu Bu. Nah teman-teman tuh langsung ketawa gitu loh Bu. Jadi saya tuh malu, nggak pede kalau saya ngomong gitu. Takut diketawain sama teman-teman. Mbak Sanda ini ngerasanya nggak sama teman-teman aja kan? Iya, nggak sama teman-teman.
kalau presentasi juga, sama yang lain-lain juga malu tuh. Nah, dari permasalahannya Mbak Sani kan katanya kayak sering belibet kalau ngomong, terus sering salah gitu, terus diketawain teman-teman, dan nggak saat sama teman-teman aja, ternyata saat presentasi juga begitu. Nah, dari permasalahannya Mbak Sanda, kira-kira apa sih yang diinginkan Mbak Sanda? Saya ingin lebih ini aja sih Bu, lebih percaya diri aja sih Bu kalau ngomong, dan nggak mikirin omongan orang lain gitu loh Bu, nggak mikirin, ya biarin, saya kan ngomongnya emang gini ya sudah lah, kayak gitu aja sih Bu. Oke, kalau tujuannya Mbak Sanda nih, dari keinginannya Mbak Sanda yang ingin lebih percaya diri itu, tujuannya Mbak Sanda apa? Tujuan saya sih untuk bisa lebih berani ngomong aja sih Bu gitu. Oke, dari permasalahannya Mbak Sanda, tujuannya Mbak Sanda ini supaya lebih berani ngomong gitu. Nah, Mbak Sanda kan sudah nyatanya keinginannya. Nah, kalau dari kalian nih, dari permasalahan kalian masing-masing, keinginan kalian itu apa sih? Bisa dari Mbak Najib. Keinginan saya sih lebih itu sih Bu, kayak lebih bisa bicara dengan lugas, dengan jelas gitu. Nggak belibet gitu. Iya. maksudnya. Betul. Oke, kalau dari Mbak Iza, Lebih percaya diri lagi Bu, lebih ditingkatkan lagi Bu. Jadi mungkin bisa di depan aja Bu, biar gak ribet. oke, kalau dari Mas Wawan, Kalau saya ingin lebih itu sih, mentalnya lebih kuat lagi untuk melakukan presentasi gitu kan, dengan godaan-godaan berikan teman-teman yang menghambat berlangsungnya presentasi gitu. nah menurutnya Mbak Sanda nih, orang yang percaya diri itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sih orang percaya diri itu kayak bodo amat gitu loh Bu, tentang pendapat orang lain gitu. Jadi tidak memikirkan perkataan atau komentar-komentar orang lain gitu. Jadi ya kayak gini ya wes kayak gini gitu. Nah, menurut kalian orang yang percaya diri itu seperti apa sih? Saya, Ya, silakan. kalau menurut saya orang yang percaya diri itu orang yang apa ya, jadi diri sendiri gitu loh Bu, mau dimanapun dia berada, just the way you are. Kalau dari Mbak Iza, menurut Mbak Iza orang yang percaya diri itu seperti apa? Kalau menurut saya kepercayaan diri sama kayak Mbak Nazira tadi. Oke, kalau dari Mas Wawan gimana? Kalau menurut saya ya orang yang perlu dikagumi juga ya, dan ya pokoknya fokus pada diri sendiri aja. Oke. Nah, sebelumnya nih, apakah Mbak Sanda sudah melakukan usaha gitu buat mencapai keinginannya Mbak Sanda? Sudah sih Bu, kayak misal kayak mau presentasi gitu ya Bu, saya sudah mempelajari materi yang saya bawakan nanti. Itu aja sih Bu. Cuma itu aja, berarti Mbak Sanda sudah melakukan usaha belajar sebelum presentasi gitu ya. Nah, menurut teman-teman nih, apakah usahanya Mbak Sanda ini efektif? Mungkin ada saran atau gimana gitu? Ya silakan. Kalau menurut saya sih nggak efektif ya, bukan kayak cuma gitu aja gitu loh. Sedangkan tadi Mbak Sanda bilang terdidik, harusnya juga berlatih biar enggak
terbelit-belit saat presentasi gitu, atau saat bicara dengan orang. Oke, kalau dari Mas Wawan gimana? Menurut saya dengan misalnya bahasa saya cukup efektif dan kurang juga ya, kurang Kurang efektif. kurang perlu ditambahkan lagi. Oke. Kalau dari Mbak Iza, Menurut saya sih kurang efektif ya karena kan Mbak Sandra kami masih belibet gitu. oke, kalau dari teman-teman nih, menurut teman-teman itu usahanya Mbak Sanda itu kurang efektif. Jadi apakah Mbak Sanda ini mempunyai usaha baru atau planning gitu buat mencapai keinginannya Mbak Sanda? Kalau menurut saya sih ini ya Bu ya, kayak berlatih berbicara kayak di depan kaca atau enggak melatih ngomong gitu loh Bu, biar enggak ribet juga, terus lebih konsisten juga untuk melakukan yang tersebut. Nah, untuk melakukan planningnya Mbak Sanda ini gimana caranya? Mungkin bisa dijelaskan dari awal kayak langkah-langkahnya gitu. Oke, baik. Jadi kayak semisalnya itu ini Bu, melihat tutorial di YouTube atau enggak di TikTok untuk melatih berbicara di depan umum gitu loh Bu, lalu dipraktekkan di depan kaca gitu. Lalu juga bisa berlatihnya juga sering-sering biar konsisten dan bisa mencapai tujuan saya tadi. Jadi latihannya itu nggak harus saat mau presentasi aja Ya, gitu maksudnya. Terus ini Bu, kalau mau presentasi saya juga belajar mempelajari materinya tadi gitu. Oke, jadi Mbak Sanda yang pertama bisa lihat tutor YouTube atau di media sosial gitulah caranya supaya berani bicara di depan umum itu gimana. Terus Mbak Sanda juga latihan sendiri gitu di depan kaca. Terus dilakukan harus dilakukan dan konsisten juga. Kemudian Mbak Sanda juga kalau mau presentasi itu bisa mempelajari materi-materinya juga. Nah, menurut teman-teman apakah usaha barunya Mbak Sanda ini tadi kira-kira efektif nggak? Mungkin ada tambahan saran gitu. Ya, silakan. Menurut saya sih tidak efektif ya, tapi kami Mbak Sandra bilang konsisten itu udah sangat-sangat efektif menurut saya. Oke, kalau dari Mbak Isa nggak ada tambahan lagi ya Tidak berarti? ada. Oke, kalau dari Mas Wawan? Menurut saya sama juga sih, sangat efektif. Oke, kalau dari Mbak Nasira? Kalau dari saya sih nggak ada tambahan lagi ya, pokoknya Mbak Sanda ya bisa melakukannya dengan apa, kayak teratur gitu loh, Konsisten, ya, gitu. konsisten dan semangat lah Mbak Sanda. Oke. Kalau misal Mbak Sanda bisa berhasil nih melakukan planningnya Mbak Sanda gitu, apakah ada reward buat dirinya Mbak Sanda? Mungkin me time ya Bu ya, kayak misal beli makanan kesukaan saya atau enggak jalan-jalan gitu. Nah, kalau misal Mbak Sanda nggak bisa melakukan planningnya secara konsisten atau nggak dilakukan sama sekali gitu, mungkin ada punishment buat dirinya Mbak Sanda. Menurut saya kalau nggak tercapai ya Bu ya keinginan saya dalam planning tersebut atau gagal gitu, saya harus mengulangi planning tersebut dari nol lagi gitu Bu. Oke. Nah, menurut teman-teman gimana nih reward dan punishment buat dirinya Mbak Sanda ini?
dari Mbak Nazira, mungkin bisa ada saran atau gimana? Kalau dari saya sih nggak ada tambahan atau gimana ya Bu. Soalnya nanti takutnya malah memberatkan Mbak Sandanya sendiri. Jadi lebih baik Mbak Sandra sendiri aja yang memutus. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Saya Dari setuju. mana? Karena ya menurut saya ya dengan reward yang Mbak Syenda bicarakan tadi ya, menurut dia ya udah emang caranya seperti itu untuk cara dia memberikan reward kepada diri sendiri. Oke. Berarti nggak ada tambahan lagi. Ada tambahan. Bentar. Kalau dari Mbak Iza, Saya sama kayak teman-teman. Selagi menurut Mbak Sandra baik ya saya ngikut apa-apa Mbak Sandra. Selagi baik menurut Mbak Sandra sendiri. oke. Nah, untuk usaha barunya Mbak Sandra nih, kira-kira kapan mau dilakukan? Mungkin dari nanti malam ya Bu ya. Selesai dari ini konseling ini. Mau melakukan berapa lama? Mungkin saya melakukan 1 minggu terlebih dahulu biar nanti dapat progresnya gitu loh Bu. Apakah dalam 1 minggu ini berhasil atau enggak gitu. Oke. Berarti di sini Mbak Sandra akan melakukan planningnya mulai nanti malam dan selama seminggu dulu supaya mudah melihat progresnya gitu ya. Nah, saya ingin memberi pekerjaan rumah nih buat teman-teman. Jadi terutama Mbak Sandra juga, kalian harus mencatat planning baru kalian di rumah gitu. Jadi kalian lakukan selama 1 minggu dulu, sama kayak yang di planningnya Mbak Sandra tadi. Kalian mencatat, kalau dilakukan ya di channel aja, kalau enggak ya disilang nggak apa-apa, dan beri alasannya gitu. Kenapa kok nggak melakukan planning tersebut gitu. Nanti pertemuan selanjutnya kita bisa lihat progres kalian masing-masing. Oke, apakah ada pertanyaan? Jadi berarti kita melakukan planning yang udah direncanakan sama Mbak Sandra gitu ya Bu? Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Itu sudah paham. Oke. Jadi saya rasa konseling hari ini sampai di sini aja ya teman-teman, sudah cukup gitu. Dan saya yakin kalian pasti bisa melakukan planningnya dengan lancar. Oke, kalau gitu saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Jangan lupa pertemuan selanjutnya di hari Senin ya teman-teman, jam 10. Untuk tempatnya kita menyesuaikan dan menyepakati terlebih dahulu. Oke? Ya Bu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.